Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Neneng Kurniati, SPD MPD, guru SMKN 2 Pekanbaru, CGP Angkatan 9 kelas 64. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, saya dituntut untuk mampu menerapkan konsep-konsep inti menciptakan budaya positif di dalam pembelajaran, seperti menerapkan disiplin positif, memahami motivasi dari perilaku murid terkait hukuman dan penghargaan, memahami 5 posisi kontrol guru dalam restitusi, membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin positif berarti murid bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berarti murid bertindak atau berperilaku didasarkan pada motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Penghargaan tidak efektif karena bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang seharusnya adalah sebagai posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk membantu murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, yang mampu menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya, sesungguhnya saat itu dia sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya. Di saat seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan sekolah atau kelasnya, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan.
Keyakinan kelas atau sekolah. Peran guru. Adapun peran guru dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas adalah mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan semua warga kelas atau sekolah. Sedangkan bentuk keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami, serta dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama, langkah menstabilkan identitas merupakan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah validasi tindakan yang salah merupakan semua perilaku memiliki alasan. Langkah menanyakan keyakinan adalah kita semua memiliki motivasi internal. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Implementasi budaya positif di sekolah akan sangat membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, di mana pendidikan menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat diwujudkan jika pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan keyakinan sekolah yang disepakati seluruh warga sekolah. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif merupakan salah satu dari visi guru penggerak, di mana pendidikan yang berpihak kepada murid dapat membuat murid merasa aman dan nyaman di sekolah. Untuk mencapai visi, maka diperlukan prakarsa perubahan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah saya memahami konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul 1.4 budaya positif, yaitu berkenaan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menurut saya, hal ini sangat bagus jika dipahami dan diterapkan oleh semua pendidik di sekolah. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan. Saat mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, saya terkejut. Ternyata, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Penghargaan menjadi tidak efektif karena bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas murid, dan menghukum murid yang tidak mendapatkan penghargaan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini.
Selama ini saya melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau kepada murid saya. Padahal semestinya saya menangani masalah murid dengan posisi kontrol manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah. Sebagai guru bimbingan dan konseling, saya sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan siswa. Langkah-langkah segitiga restitusi sangat membantu saya dalam menangani masalah siswa secara efektif dan efisien. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa senang memperoleh ilmu baru yang sangat membantu saya sebagai guru. Saya juga termotivasi untuk terus mengembangkan budaya positif di sekolah. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya saat melaksanakan keyakinan kelas, saya melihat bahwa siswa memiliki motivasi internal dalam menerapkan budaya positif di kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya. Yang perlu diperbaiki menurut saya adalah posisi kontrol pendidik yang selama ini menjadi penghukum dan pemantau, seyogyanya mulai beralih kepada posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu bahwa sebagai guru sudah seharusnya kita memberikan hukuman pada murid jika tidak disiplin, serta memantau perubahan perilakunya. Saat ini saya menjadi merasa bersalah dengan tindakan tersebut. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Perasaan saya saat ini, saya merasa senang karena dengan komunikasi yang efektif, saya telah menuntun murid menggali motivasi intrinsiknya sehingga membangun identitas sukses pada murid. Perbedaan yang terjadi saat ini, saya menjadi lebih tenang setiap menghadapi berbagai permasalahan murid. Dengan posisi manajer, saya hanya perlu membangun tanggung jawab murid terhadap dirinya. Sebagai guru bimbingan dan konseling, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Adapun tahapan yang saya praktekkan adalah menstabilkan identitas dengan cara mengatakan, "Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini." Validasi tindakan yang salah dengan cara mengatakan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut." Menanyakan keyakinan dengan cara mengatakan, "Kamu mau menjadi orang yang seperti apa?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah perlunya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid serta lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, agar budaya positif tidak hanya diimplementasikan di sekolah atau kelas, namun juga di rumah dan di masyarakat, sehingga terbangun pembiasaan karakter murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.